Sebenarnya ini antara 3 pertemuan itu berkaitan sih, dan rumusnya juga nggak terlalu banyak, karena kayak berkaitan. Ini aku baca, ini PPT-nya Pak Mariadi. Nah, di TM8 ini kita bakal pelajarin estimasi dan ukuran sampel. Ini ada yang bakal kita, istilah-istilah yang bakal kita temuin di bab ini. Nah, ini nih. Ini sebenarnya dari 3 pertemuan itu ini nih. Rumusnya. Ini pertemuan 8 dulu, confidence interval. Proporsi. Pokoknya nanti kita belajar itu mau yang estimasi, mau yang menghitung uji hipotesis, itu kita bakal nyarinya itu kalau nggak proporsi, mean, sama standar deviasi, sama varians. Yang kalau di confidence interval yang bab ini, itu kita bakal ngitung E. Sebelumnya kita harus ngitung E. Bentar ya. Pakai langsung catatan aja, nggak enak. Nah, yang pertama itu kita bakal nyari estimasi proporsi populasi. Proporsi sampel itu lambangnya kayak gini, P. Atasnya ada kayak segini. Ini a point to estimate. Sebenarnya ini kita tuh harus apa ya? Harus menciriin gitu loh. Ini nih harus nyarinya apa, yang estimasi proporsi, apa mean, apa standar deviasi. Itu kita harus identifikasi dulu biar nggak salah masukin rumusnya. Terus ini ada tadi confidence interval yang bakal kita cari. Nah, ini confidence level. Confidence level itu biasanya common-nya itu ada 3, 90, 95, sama 98. Dan corresponding value itu alfanya tinggal dikurang aja 0,1, 0,05, dan 0,01. Kalau yang ini namanya critical value, Z alpha bagi 2. Kita mau masuk contoh soal apa? Bahas dulu satu-satu, guys. Kayaknya udah pada teorinya udah pada ini belum? Sebenarnya ini kayaknya kalau di soal tahun kemarin belum lihat sih, tapi kayaknya hitungan-hitungan gitu doang deh. Nah, ini nih, pertama kita harus tahu kan diketahuinya. Diketahui itu penting banget biar kita bisa tahu apa yang mau dicari dan tinggal masukin ke rumus. Nah, kayak gini nih. Sebuah survei terhadap 100 orang anak-anak, berarti 100 orang ini adalah sampel N. Mengatakan bahwa 85% anak-anak milenial tahu tentang Twitter. 85% ini proporsi sampelnya, point to estimate-nya yang P tadi. Bisa juga dia ngomongnya nggak 85%, tapi 100 dari anak-anak yang tahu Twitter itu 70 orang, berarti cari point to estimate-nya 70 per 100 gitu. Nah, suka kebalik-kebalik nih antara a point to estimate sama confidence level. Kalau kebaliknya itu kalau angkanya yang agak sampai 90% dari 100 orang atau 95% dari 100 orang, itu jangan sampai kebalik karena nanti rumusnya juga ini. Jadi nandain a point to estimate itu 85% dari anak-anak milenial, berarti 85% dari sampel tersebut. Kalau confidence interval itu ciri-cirinya hasil surveinya menjadi yakin 95%. Confidence dia. Yakin kalau dia itu 95%, confidence intervalnya 82,8 sampai 87,2. Nah, ini yang bakal kita cari nih, 82,8 sampai 87,2. Gitu. 85% adalah point estimate. Ini critical value. Yang paling umum tadi kan 95, 90, dan 99%. Terus ini,
margin of error. Dalam menghitung point confidence interval, kita tuh perluin adanya margin of error. Nah, ini rumusnya. Z alfa per 2 akar P kali Q per N. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah ya, contoh soalnya. Ternyata nggak ada guys contoh soalnya. Di sini, nah. Aduh, maaf. Banyak anak-anak. Ini dia contoh soalnya. Sebuah lembaga riset melakukan survei terhadap 427 wanita. Berarti 427 wanita ini adalah N atau sampel. Dan melaporkan 30% dari mereka membeli buku secara online. Berarti 30% tadi a point to estimate. Kita tulis di Excel aja ya, biar gampang. Biar sekalian ditulisin. Sebuah lembaga riset melakukan survei terhadap 427 wanita. Berarti diketahui N sama dengan 427 wanita dan melaporkan 30% dari mereka membeli buku secara online. Berarti P 30%. Q-nya 100% kurang 30%, jadi 70%. Atau 0,7 ya. Dari 427 perempuan disurvei, berapa jumlah wanita yang membeli buku secara online? Ditanya A. Berapa yang beli buku secara online? Nah, tinggal jawab aja dari 30% kali 427 kali 427. Jadi 128,1. Nah, yang B ini baru kita disuruh buat confidence intervalnya. Confidence interval CI dengan confidence level dan confidence level 95%. Kalau confidence levelnya 95%, berarti alfanya 5%. Kita tulis dulu ya. Apakah aman ketika menyimpulkan 50% kurang dari 50%? Persen beli buku online. Ini bakal kita dapat aman apa enggaknya, lihat hasil yang B nanti. Nah, kalau ini apakah aman? Aman jika minimal atau kurang lebih dari sama dengan 25% beli buku online. Udah deh. Jadi dari sini kita langsung, kalau nyari confidence interval, kita harus cari margin of error atau E. Jawab. Tadi kan udah ada rumusnya nih si E. Nih, E sama dengan Z alfa per 2 akar PQN. Alfanya 5%. Kita identifikasi di sini dulu ya. Alfanya 5%. Berarti ininya Z alfa per 2-nya 1,96. 95%, ininya 1,96. Berarti Z insert ini kali ya, pakai simbolnya. Z alfa per 2 sama dengan 1,96 gitu. Terus kita masukin deh tinggal ke rumusnya. E sama dengan Z alfa per 2 akar PQN.
Nah, pentingnya tadi nulis diket, jadi tinggal masukin aja ke rumus. Dan kalau kata Pak Mariadi sih, diketahui sama ditanyakan masuk poin penilaian ya. Jadi tulis aja selengkap-lengkapnya. Kalau nggak tahu simbolnya, tulis aja misalnya confidence interval gitu. Terus kalau alpha gitu. Kalau P, point to estimate. Oh, ini belum key. Udah deh, kita masukin ke rumusnya. E sama dengan ini dikali akar 70% P ini kali Q, ini Q ya. P kali Q, kebalik. Bagi N, 427. Ini 0,02103. E-nya jadi 0,02103. Terus cara confidence interval tadi kan P minus E kurang dari oh ini P-nya yang P point estimate ya. Point estimate-nya ini. Jadi kan udah ketemu P-nya. Kok hasilnya 0,0213 deh, kayaknya rumusnya salah deh. Nah, benar. 0,043 benar. Jadi 0,3 sama dengan ini, P-nya dikurangin ini, pakai kemarin Bapaknya pernah bilang deh, kalau berapa angka di belakang kolom antara 4 deh kayaknya. 4 angka di belakang koma yang ininya. Selanjutnya 30% ditambah 0,0. Nah, jadi segini deh. Confidence intervalnya jadi ini. Ini confidence intervalnya. Nah, pertanyaan B udah kejawab. Nah, sekarang pertanyaan C. Apakah aman ketika menyimpulkan kurang dari 50% beli buku online? Benar, aman. Karena dari confidence intervalnya aja itu 0,3435 sampai 0,2565. Itu minimalnya 0,25 dan maksimalnya 0,3435. Dan ini 50%, di bawah 50%. Jadi jawabannya C itu aman. Nah, kalau yang D, apakah aman jika minimal 25% ya beli buku online? Minimal berarti lebih dari sama dengan 25%. Sementara dari confidence intervalnya, batas bawahnya itu 0,2565, udah lebih dari 25%. Jadi yang D jawabannya itu tidak aman. Karena batas bawahnya aja itu udah lebih dari 25%. Udah lebih dari 25%, walaupun beda koma doang. 25,65% kan ini. Ini tidak aman, gitu. Dari soal ini sebenarnya kayaknya udah pernah dibahas deh sama Bapaknya. Di WA. Ada yang mau ditanyain nggak? Oh ya, pembulatan 3 digit atau 4 digit. Confidence intervalnya. Gitu.
Kalau nggak ada yang ditanya, kita langsung aja ya. Selain itu, ada juga yang kita disuruhnya itu menentukan ukuran sampelnya. Jadi confidence intervalnya udah diketahui, terus kita disuruh cari berapa sih sampel yang dipakai untuk tahu confidence intervalnya segini. Itu pakai rumus ini. Ada dua nih, ketika point estimate-nya diketahui sama point estimate-nya tidak diketahui. Kalau diketahui, kita tinggal balik rumus yang ini aja. Balik rumus ini, kan cari N-nya kan, ya udah dibalikin ke N Matematika 2 SMA. Jadi dapatnya kayak gini. Tapi kalau P-nya, point estimate-nya nggak diketahuin, maka kita asumsiinnya itu P sama Q-nya tuh 50-50, 50%, 50%. Jadi P-nya 50%, Q-nya 50%. Jadi nanti hasilnya P kali Q-nya 0,25 gitu. Nanti tinggal masukin aja ke rumus kayak ini. Nah, ada lagi kita ditanyanya proporsi sampel dan error-nya. Udah diketahui nih confidence intervalnya segini, level of confidence-nya di segini, dan kita ditanya P sama E. Kalau kayak gini, rumusnya kayak gini nih. Kalau yang P, proporsi sampel, nilai atas confidence interval, tambah nilai bawah, dibagi 2. Kalau yang E, nilai atas confidence interval, dikurang nilai bawah, dibagi 2. Jadi kalau kita mau cari proporsi sampel, ditambah 0,828 ditambah 0,8 kok ini salah sih nulisnya. 0,87 bener deh, 0,87 bagi 2 sama dengan 0,85. Dan yang E itu dikurang minus errornya, margin of errornya itu dikurang, kalau yang P itu ditambah atas sama bawahnya terus dibagi 2 gitu. Udah sih, kalau yang ini estimasi proporsi itu cuma itu doang. Dan masih tergolong bisa lah. Nah, sekarang estimasi rata-rata. Rata-rata itu ada hal yang harus diperhatiin, yaitu saat standar deviasi populasi nggak diketahui sama standar deviasi populasi diketahui. Jadi kalau ini nih kita kadang suka ketuker nih mana standar deviasi populasi sama sampel. Kalau sampel itu kan S kecil ya. Kalau standar deviasi populasi itu kayak ini nih. Tuh, apa ya namanya? Kayak gini simbolnya. Nah, itu kalau ini nih penting karena ngaruh ke rumus yang kita pakai untuk hitung margin of error-nya. Kalau yang ininya diketahui, standar deviasinya diketahui, itu langsung bisa pakai z-score. Kalau yang nggak diketahui, itu kita bakal pakai t-distribution. Gitu. Nah, kayak gini nih. Ini standar deviasinya tidak diketahui. Makanya dia pakai t-score, t-distribution. Ini kan min kan rata-rata kan? Ya, estimasi rata-rata. Estimasi rata-rata, nah kayak gini dia. Kayaknya ini ada contoh soalnya. T alfa per 2, ini sama aja kayak yang tadi ya. Terus kali S per akar N. Sama aja nih confidence levelnya, alfanya berarti berapa. Bedanya nanti kita bakal ngacu, kalau yang Z tadi kan langsung ya diketahui 1,9. Kalau yang ini kita harus lihat ke T, tabel T. Diketahui nih contohnya, jika sampelnya 12, carilah critical value 95% confidence level. N-nya 12, berarti degree of freedom, ini jangan lupa degree of freedom itu N kurang 1 sama dengan 11. 95%, tadi kalau confidence levelnya 95%, berarti alfanya adalah 0,05. Gitu. Nah, nanti kita bisa tahu T alfa itu pakai tabel yang ada di sini. Nah, ini nih, t-distribution. Degree of freedom-nya tadi 11 ya. 11 dan 0,025 itu one tail.
area one tail ini. Dan bagaimana sih nentuin one tail sama two tail-nya, itu nanti sebenarnya bakal kita pelajarin di uji hipotesis sih. Kalau yang ini mau one tail sama two tail masih sama. Jadi kalau 0,05 itu kita carinya di bagian two tail, kalau kita mau pakai 0,025 itu kita carinya di bagian one tail. Nanti hasilnya bakalan sama aja. Misalnya 11 sama 0,025 itu 2,201. Nah, di two tail-nya juga 0,05 itu 2,201 kayak gitu. Nanti ini kita bakal bedain pakai one tail two tail-nya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini contoh soalnya. Pabrik ban akan investigasi masa manfaat ban. Sampelnya 10 ban, berarti kita tulisnya langsung. Diketahui sampel N sama dengan 10. Dicoba 50.000 miles. Min-nya itu, setelah dicoba itu, min sampelnya itu jadi 0,32 inches tersisanya. Berarti min sampel, atau kalau pakai simbol tuh X. X bar yang di atasnya ada itu. Min sampel X-nya 0,32. 0,32. Dan standar deviasi sampel itu 0,09. Nah, ini tadi kan diketahuinya itu standar deviasi dari sampel ini. Berarti kita harus pakai t-distribution. Tapi kalau kita misalnya diketahuinya standar deviasi populasi, pakai Z aja. 0,09, confidence levelnya itu CI-nya adalah 95%, berarti alfanya adalah 5% ya. Nah, ditanya, apakah normal jika min-nya tersisa 0,3 inches? Nah, berarti kita harus cari confidence interval yang untuk nentuin itu normal apa enggaknya. Apakah dia lewat dari minimal atau dia lebih dari batas atasnya confidence interval, itu kita harus cari dulu. Oke, udah tulis diketahui, kita jawab. Jawab. Berarti kita bakal masukin ke margin of error-nya. Tadi rumusnya adalah ini kan. Oh iya, lupa degree of freedom-nya. 9. Degree of freedom-nya 9. Berarti kita harus tahu nih T alpha per 2-nya berapa. Kita lihat degree of freedom-nya 9 dan alfanya 5%. Berarti kita harus lihat di tabel ini. DF-nya 9 dan itunya 5%. Mau di area one tail sama two tail sama aja. 2,262. Berarti salah. 2, T alfa per 2 alfa per 2 sama dengan 2,262. Terus kita masukin S, standard deviation sample, S per N, akar N. Berarti E sama dengan ini kali S-nya ini bagi akar N. 0,064. Jadi margin of error-nya adalah 0,064
Langsung kita masukin ke confidence intervalnya ini. Itu X bar kurangin E kurang dari rata-rata populasi. Ini ada nggak sih di simbol? Ya deh, pakai ini aja. Populasi kurang dari berapa tuh? X bar tambah E, gini. Dah, jadi tadi kan kita udah diketahui nih, standar min sampelnya 0,32, berarti 0,32 dikurangin margin of error. Terus yang ini 0,32 ditambah margin of error. 0,34. Apakah normal? Jadi kita langsung bisa jawab nih pertanyaan yang ini. Jika min tersisa 0,3 inches, normal karena si 0,36 0,3 ini masih berada dalam confidence intervalnya. Gitu. Jadi jika min tersisa 0,3 inches masih normal karena berada pada confidence interval. Berada pada confidence. Nah, begitu. Selanjutnya kita bakal pakai yang diketahui. Ini sama aja sebenarnya, cari E-nya. Misalnya kalau yang ini nih ya, misalnya soal yang sama, tapi kita anggap standar deviasinya ini adalah standar deviasi populasi. Jadi langsung aja tuh, Z alpha per 2-nya kan, alfanya kan 5%, berarti Z alpha per 2-nya tadi 1,96%, 1,96, langsung aja dimasukin. E-nya di E-nya ini 1,96 kali, kita pakai standar deviasi yang populasi bagi akar N. Tuh. Tuh, maaf ya guys, tadi ada sesuatu. Ini soal Pak Mariadi kemarin, yang tiba-tiba gue disuruh maju. Soalnya, ini jawabannya. Sama aja sebenarnya guys. Tuh. Kalau yang ini masih bisa lah antara yang tidak diketahui sama diketahui. Tapi kalau ada yang mau nanya, nggak apa-apa guys, potong aja ya kalau mau nanya. Oh ini nih. Ini sebenarnya kayak tadi, jika dia ditanyanya itu sampelnya dan confidence intervalnya itu udah diketahui. Oh ini confidence intervalnya malah nggak diketahui. Jadi ya tinggal dibalik aja rumus yang ini. Rumusnya ditanya N-nya, tinggal kita balik. Sini begini. Asumsi kita ada minnya, kan estimasi min IQ score pada populasi murid. Berapa sampel yang akan diambil jika ingin confidence levelnya 95 dan min dari sampelnya adalah 3. Gitu. Oh ini nih ada di PPT-nya Pak Mariadi. Kita ambil E-nya itu 3 karena apa ya? Karena kita mau min dari sampelnya itu 3. Jadi kita ambilnya estimate error-nya 3. Kan lihat dari rumus yang ini nih. Tuh, jika ingin min apa sampel komunitas dengan min sampel sama dengan 3. Nah, nih dilihatin dari rumus yang ini.
Kan kita mau min dari sampelnya itu 3. Jadi berapa sih yang harus dikurangin dan berapa harus ditambahin, biarin min sampelnya itu jadi 3. Jadi E-nya itu margin of error-nya itu 3 juga. Tuh. Terus standar deviasinya 15, itu karena IQ score-nya itu, IQ score tuh asumsinya 15. Ini soalnya agak nggak jelas sebenarnya guys, pakai asumsi umum gitu, jadi skip aja deh. Kita langsung aja ke chi-square distribution. Chi-square distribution tadi kan udah di awal udah dibilang tuh, kalau di estimasi ini kita bakal bahas tentang proporsi, min, sama standar deviasi, estimasi standar deviasi atau variance. Nah, chi-square distribusi ini bakal pakai yang berkaitan dengan standar deviasi maupun variance, baik di pertemuan ini sama pertemuan nanti. Gitu. Chi-square distribution itu nanti ini rumusnya x kuadrat sama dengan n-1 s kuadrat per variance populasi, variance sampel per variance populasi. Ini pakai kuadrat nih. Lupa. Jadi, kan biasanya kita belajarnya tuh distribusi normal ya. Nah, ini chi-square distribution ini agak beda. Dimana bedanya itu, kalau grafik, kita gambarin grafik. Mana ya contohnya? Kalau kita gambarin grafik, chi-square ini itu luas daerahnya itu yang kita tuh grafiknya tuh yang ke kanan. Kalau normal distribution kan ke kiri tuh. Jadinya kalau kita mau hitung luas area yang di sebelah kanan, itu pasti kan kita dikurangi 1. Nah, kalau chi-square ini kebalik. Kebaliknya itu, jadi kalau kita mau hitung luas area sebelah kiri, itu harus dikurangin 1. Contohnya ini ya. Biar nggak bingung. Sampel acak sederhana dari 22 level tegangan diperoleh. Pembuatan confidence interval membutuhkan nilai kritis kiri dan kanan x kuadrat karena ini two tail. Ini two tail berarti kita kanan kiri. Titik kepercayaannya 95% dan ukuran sampel tadi 22 level, n-nya 22. Jadi, tadi bedanya kan distribusi normal sama chi-square distribution itu, kalau chi-square itu kita grafiknya tuh, gambar grafiknya tuh di kanan, ke kanan gitu. Kita bisa lihat nanti ya di sini. Nih, di tabel peluang. Tuh, area to the right of the critical value. Jadi, areanya tuh di sebelah kanan. Jadi, yang pas ngitung untuk sebelah kiri, kita harus kurangin 1. Kan 0,025. Itu sebelah kanan biasa aja. Kita cari degree of freedom-nya 21. Degree of freedom-nya 21. Dan area to the ininya 0,025 biasa. Jadi, dapat 35,479 gitu. Nah, ini ya. Mau bisa diblok sih. Nah, ini
Tapi kalau yang untuk cari X left-nya bagian kiri, kita harus kurang dulu sih 0,025 ini dengan 1. Jadi 1 kurang 0,025. Jadi kita bukan cari kolomnya, bukan 0,025 lagi, tapi 0,975. Jadi kita cari yang 0,975 ini, dan DF-nya tadi 21 ya. 10,283 gitu. Jadi critical value-nya left sama right itu 10,283 dan right-nya 35,479 gitu. Nah, ini nih kita pakai untuk nentuin left sama right untuk nyari confidence interval variance dan simpangan baku. Ini. Jadi rumusnya itu kalau yang interval variance itu n-1 S kuadrat per critical value right, ini left. Ini right, ini left. Kalau yang simpangan baku atau standar deviasi itu diakarin. Kalau yang ini interval variance enggak. Coba kita masuk ke soal. Dari sebuah tes IQ dipilih 22 orang secara acak dengan standar deviasi rata-rata sampel 14,3. Berarti ini standar deviasi sampel ya. S-nya 14,3. Hitunglah interval kepercayaan estimasi. Coba kita langsung ke Excel aja deh. Ini langsung gitu. Dipilih 22 orang secara acak. Berarti sampelnya itu 22. Standar deviasi sampel itu S. Standar deviasi sampel S kecil 14,3. Tingkat kepercayaannya berapa ya? 90% deh kayaknya. Oh ya, 95% ternyata. Confidence level adalah 95%, berarti alpha. Alfanya adalah 5% ya. 5%. Jangan lupa, selain itu kita harus tahu di degree of freedom-nya N-1, 21. Ditanya interval, confidence interval, standar deviasi. Estimasi standar deviasi gitu. Jawab. Kita langsung masukin ke rumus. Berarti standar deviasi ini rumusnya, akar. Yang ada akarnya. Karena di sini ada ininya, critical value right dan left, kita harus cari dulu nih. Berarti ini tutel, jadi alfanya di kiri dan di kanan itu jadi 0,025. Alfa X kuadrat left. DF-nya adalah 21. Kolomnya itu kita bakal cari 5% bagi 2. Berarti 0,025 ya. 1 kurang 0,025. 0,975. Yang right. DF-nya 21. Kolomnya tetap 0,025. Kenapa 0,25 tadi kan tutel ya, kita kuadrat. Kita nyarinya left sama right, jadi 5% bagi 2. Ini hasil darinya. Kita cari nih berapa? 21. Oh, ini sama deh, 21 sama 0,975. Nah, ini nih. Jadi yang ini nilai X left-nya adalah
10,283. Dan yang ini nilainya 30 ya tadi, 35,479. 35,479. Nah, jadi udah dapat, kita masukin ke rumusnya. N kurang 1, S kuadrat, akar S kuadrat per X. Berarti kita sama dengan S QRT N kurang satunya tadi langsung aja ya, 21 dikali S kuadrat ini pangkat 2 terus dibagi sebelah kiri yang batas bawah itu pakai yang right. Berarti dibagi 35,479. Kurang sama dengan 11,00. 171 kurang dari nah ini sama aja. Tapi ini pakai yang left. Sebelah kanan left, sebelah kiri right. Dua satu kali standar deviasinya dikuadratin. Terus dibagi sama left. 10,283. Nah, jadi 20,43552. Jadi confidence intervalnya untuk standar deviasi ini adalah segini, gitu. Sama aja kalau yang interval variance nggak usah diakarin, berarti SQRT-nya ya hapus, cuman N kurang S yang ini doang. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Aku mau nanya dong dah. Iya. Kalau Q-square tuh selalu pakainya 2 tel ya? Kalau yang di TM ini, itu tuh kita cari two tail karena emang di confidence intervalnya itu kita butuh right sama left. Tapi kalau di TM selanjutnya itu enggak kok. Enggak selalu two tail. Oh, berarti Bisa sebelah kiri. kalau Cari confidence interval harus 2 ya? Kalau confidence intervalnya. Iya, karena kita butuh right sama left. Jadinya alfanya selalu dibagi 2, 5% bagi 2 gitu. Oh ya, oke, makasih. Ya, sama-sama. Yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, kita masuk ke selanjutnya nih. Yang uji hipotesis. Lanjut aja kayaknya nggak apa-apa dah. Iya, lanjut ya. Ini masih ini uji klaim ini. Oke, ternyata nggak ada soal lagi. Terus jadi kita lanjut aja ya ke TM selanjutnya. TM 10 sama 11 ini dua-duanya belajar tentang uji hipotesis. Uji hipotesisnya apa aja? Sama kayak TM sebelumnya. Ada proporsi, min, sama standar deviasi. Nah, ini. Jadi, di sini kita bakal nemuin adanya H0 sama H1. H0 itu nilai hipotesisnya. Dan selalu tandanya itu sama dengan. Tapi kalau H1 itu pakai simbol kurang dari, lebih dari, atau tidak sama dengan. Kemarin Bapaknya bilang kalau misalnya dalam suatu uji klaim itu dia nggak ada diomongin kurang dari atau lebih darinya, makanya kita pakai tidak sama dengan gitu. Kalau nggak dikasih tahu uji klaimnya adalah
uji klaim proporsinya adalah 30 gitu. Jadinya kan nggak ada kurang atau lebih dari pakainya yang tidak sama dengan yang ini. Gitu. Nanti kita pernah kalau bapaknya bahas soal. Nah, tadi kan kita bakal tes uji hipotesisnya tentang proporsi, min, sama standar deviasi. Nah, kalau yang di confidence interval tadi kita berhubungannya mau ngitungnya itu harus ngitung margin of error, kalau ini kita harus ngitung tes statistik. Proporsi itu ini rumusnya point estimate dikurang P confidence interval per akar PQ per N. Tuh. Terus, nah yang min ini sama aja kayak yang tadi. Ada yang standar deviasi populasinya diketahui sama nggak diketahui. Tadi juga kan kalau yang diketahui itu pakainya Z, kalau yang ini pakai T distribution. Standar deviasi populasi ya, jangan kebalik population. Nah ini untuk standar deviasi sama aja berhubungan juga kan tadi. Pokoknya kalau kita ngitung tentang standar deviasi itu pasti berhubungannya dengan chi-square. Oke ini. Ini tadi kan rumus chi-square yang ada di TM 9. Tuh. Jadi kalau yang kita hitung tentang standar deviasi sama variansi itu pasti berhubungannya dengan chi-square. Kalau pokoknya uji klaim standar deviasi ini tes statistiknya pakai chi-square. Gini. Nah, di uji hipotesis ini ada dua, pakai p-value sama critical value. Critical value ini kalau nggak salah namanya juga traditional method deh. Sama p-value. Nah, ini kalau p-value itu kita bakal cari dulu luas areanya. Jadi misalnya kayak udah ketemu nih Z-nya. Z-nya berapa? Kita harus cari luas area dari Z tersebut. Nah, sama aja. Kalau tadi kan pertemuan yang 8 tadi, 9 tadi belum nentuin tuh mana ini left apa right. Tapi kalau yang ini, kalau lebih dari itu right, H1-nya. Kalau kurang dari itu left, tidak sama dengan itu two tail. Ini untuk p-value ya, yang kalau tidak sama dengan dari itu, kita untuk tahu p-value-nya itu 2 kali luas daerah area sebelah kanan atau kiri. Kanan itu positif, kiri negatif. Dan jangan lupa, kan ini masih pakai distribusi normal. Jadi kalau dia ngitung yang kanan, itu jangan lupa dikurangin 1. Dan kiri, itu nggak usah. Kalau yang lebih dari, itu luas area sebelah kanan, berarti 1 dikurang. Dan ini luas area sebelah kiri. Kalau yang tidak sama dengan ini, dikali 2. Ini contoh soalnya ada di PPT Bapaknya. Ini dia tutel. Dan dia masih nyari proporsi. Sebentar ya. Nah, ini pertama kita bakal uji hipotesis buat proporsi. Ini sama soalnya kayak yang di PPT Bapaknya. Bahas aja deh. Berdasar NCAA, 93% pemilik komputer percaya bahwa mereka memiliki antivirus program terinstall di komputer. Nah, kita harus bedain nih tadi, kayak tadi point to estimate mana sama confidence levelnya mana. Kalau 93% pemilik komputer percaya, berarti 93% dari yang kita uji ini, si sampelnya ini, berarti kita ini masuknya point estimate. Pada random sampel 400, ditemukan 380 dari mereka ada antivirus. Dalam sampel tersebut, uji klaim 93% komputer memiliki program antivirus. Kita masukin dulu ke Excel.
Berdasar NCAA, 93% pemilik komputer percaya. Oh, jadi 93% pemilik ini klaimnya. Point estimate-nya itu yang ini nih. 400 komputer ditemukan 380 dari mereka. Ini point estimate-nya. Jadi 300 untuk hitung persennya 380 per 400 gitu. Kan kalau yang tadi langsung diketahuin kan, dari 100 orang 70% dari mereka apa gitu. Nah, kalau ini enggak. Kita bagi 380 per 400. Ditemukan 380 dari mereka, berarti T point estimate-nya sama dengan 380 bagi N. Jadi 0,95. Berarti Q-nya sama dengan 1 kurang 0,05. Dengan sampel data confidence interval CI aja deh, kepanjangan. Alpha sekarang kita harus tahu klaimnya. Kita nentuin H0, dan H1. Tadi kalau nggak ada dikasih tahu dia lebih dari atau kurang dari, kita pakainya tidak sama dengan. Dengan sampel data tersebut, uji klaim 93% komputer memiliki program antivirus. Berarti uji klaim yaitu 93%. Ingat kalau H0 itu tandanya selalu sama dengan 3%, tapi kalau H1 ini aja deh. Kalau H1 itu karena dia nggak diketahuin lebih dari atau kurang dari, kita maka pakainya tidak sama dengan. Mana ya? Itu di recently use-nya ada dah. Kiri itu, nah itu. Oh iya. Oke, ya, terima kasih. 0,93. Udah deh, diketahuinya udah semua belum? Udah. Sekarang ditanya, uji klaim 93% komputer memiliki program antivirus. Jawab. Nah, sebelum kita uji klaim ini, kita mau pakai metode apa nih? Metode satu dulu ya, p-value ya. Metodenya. P-value. Kalau pakai p-value, nggak sih semuanya mau pakai p-value, mau critical, itu kita harus cari tes statistiknya dulu. Statistik. Nah, saya statistik untuk proporsi tadi rumusnya ini kan. Uji hipotesisnya jadinya Z score P sama dengan point estimate-nya 0,95. Sebenarnya ini soalnya agak rancu deh. Rumusnya ini PQ apa point estimate ya? Oh ya benar, berarti pakai PQ. Pakai P-nya, bukan pakai point estimate.
Oke, jadi Z-nya itu point estimate dikurang P. P-nya itu klaimnya. H0, 0,93. Itu dibagi P-nya kan tadi 0,93. Berarti Q-nya itu 0,07 per N. N-nya tadi sampelnya ada 400. 1,567. Nah, ini agak suka kebalik-kebalik ya. Yang atasnya itu point estimate dikurang P. P-nya ini uji klaimnya. Proporsinya berapa? PQ berarti Q yang ini nggak dipakai. Yang ini nggak dipakai. Yang kita pakai Q yang ini. H0 P sama dengan ini P tidak sama dengan 0,93. Jadi kalau P-nya segini berarti Q-nya 0,07 gitu. Nah, ini Z-nya kita masukin yang udah diketahuin, P-nya 0,95 tadi dari 380 bagi 400 dikurangin uji klaimnya tadi 0,93. Nah, kalau pakai p-value itu setelah kita ketemu Z skornya 1,56 dan ini kan two-tail nih. Pertama, tes statistik. Kedua, dia tentukan two-tail atau one-tail. Karena dia tidak sama dengan, maka two-tail. Ingat, kalau yang two-tail berarti kita carinya 2 kali luas area. Sebelah kanan positif atau kiri. Karena tes statistiknya kita dapatnya positif 1,56, berarti kita bakal cari luas area sebelah kanan untuk p-value. P-value-nya. Kan udah dapat nih Z-nya 1,56. Berarti kita harus cari luas areanya itu pakai tabel yang ini. Z-nya tadi 1,56. 1,56 berapa sih? 1,567. 1,57 lah ya. 1,57. 1,5, 0,7. 0,9418. 0, jadi p-value-nya kita cari luas daerah dulu. Luas area sama dengan, karena dia di sebelah kanan, jadi 1 dikurang 0,9418. 0,0582 gitu. Tadi dari mana dia tahu sebelah kanan? Karena Z statistiknya, tes statistiknya itu positif. Tapi kalau misalnya tes statistiknya itu negatif 1,56, luas areanya langsung aja 0,9418, gak usah dikurangi 1. Nah, tadi karena kita two-tail, cari p-value-nya sama dengan 2 kali luas area. Jadi 2 kali 0,6. Berarti p-value-nya 0,1164. Udah dapat p-value, udah dapat tes statistik. Kayak mana cara uji klaimnya? Itu ini nih. P-value. Jika p-value lebih dari alfa, terima 0, kurang dari sama dengan alfa ditolak. Alfanya berapa? Alfanya adalah 5%, 0,05. P-value-nya 0,1164. Jadi p-value-nya lebih dari alfa ya. Berarti gagal tolakan. P-value lebih dari alfa.
yaitu 1 lebih dari alfanya berapa? 0,05. Jadi gagal tolak H0. Nih, aku terima H0. Udah tuh. Kalau uji klaim tadi, kita harus buat namanya kesimpulan. Kesimpulannya itu pakai gini nih. Nah, ini membuat kesimpulan. Pertama, apakah klaim ada H0? H0-nya itu maksudnya ada equally gitu loh. Kalau iya, kayak gini, kalau tidak ini. Sebenarnya enakan pakai yang ada di PPT Bapaknya sih. Nah, ini nih. Jika original claim nggak ada equality dan kita tolak H0. Ini kan kita ada equalnya kan ya? Nih, lebih dari sama dengan. Berarti kita yang include equality dan you reject. Kita tapi gagal tolak, berarti original claim include equality and you fail to reject. Jadi, conclusion-nya pakai ini. Nggak ada sufficient evidence, tidak ada bukti yang cukup untuk menolak. Jadi, kesimpulan, kalau bingung pakai bahasa Inggris, udah di. Apakah klaim ada H0, yaitu ada tanda sama dengannya loh, equalitasnya. Kalau iya, kita kan terima H0. Ada tolak, Anda terima. Soal kita tadi terima kan? Jadinya bikin kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk menolak pernyataan. Kesimpulan. Tidak ada cukup, tidak terdapat deh. Terdapat cukup bukti untuk menolak klaim bahwa kita tulis lagi nih klaimnya. 93% komputer memiliki seperti itu. Ada nggak lagi yang lain soalnya latihannya? Nah ini nih, ada lagi nih. Seorang apoteker menyatakan bahwa tingkat kehandalan obatnya 90%. Jadi ini klaim dia. Dia nyatain kalau handalan obatnya itu 90%. Untuk menguji pernyataan tersebut, pemerhati konsumen melakukan pengujian terhadap 200 orang, berarti sampelnya N-nya 200, dan hasil pengujian tersebut hanya 160 orang, berarti P-alpha-nya, EP itunya, point estimate-nya 160 dibagi 200, sama dengan 0,8. Hanya 160 orang yang sembuh menggunakan obat tersebut. Jadi, ini kan klaimnya 90%, berarti H0-nya P sama 90%. Karena ini nggak diketahui, nih nggak ada di kata-kata ini kurang dari atau lebih dari, kita bakal pakai ini. Tidak sama dengan. Lebih dari atau sama dengan. Ini. Kita pakai Z distribution, kita hitung deh observasinya, tes statistiknya. Tes statistiknya ini berarti pakai p-value ya. Oh, tadi lupa kalau baru p-value belum kritikalnya. Ini kritikalnya. Walaupun kayaknya susahan kritikal, tapi sebenarnya enakan kritikal daripada p-value. Kalau critical value itu tinggal setelah kita dapat tes statistik tadi,
setelah kita dapat tes statistik tadi 1,567 itu, nggak usah kita cari dulu nih luas areanya, nggak usah dikali 2 atau gitu-gitu. Langsung aja kita cari luas areanya yang ini, pakai alfa. Tuh, luas areanya, critical value. Karena tadi ini tuh tail tadi karena dia tidak sama dengan nol. Jadi kanan kiri 0,025 dan 0,025. Seperti biasa kalau mau hitung sebelah kanan itu dikurangin 1. 1 kurang 0,025. Berarti 0, kita lihat di ini. Tabel. 0,025. Nah ini nih. Tuh. Berarti minus 1,96. Jadi kalau yang pakai critical value tadi karena dia tutel kita harus cari kanan kiri 0,025 pas kita lihat nih yang di sini kan luas area yang 0,025 itu z-score-nya berapa sih? Ternyata z-score-nya 1,96. Tuh, minus 1,96 itu di left. Dan yang di right itu 1 dikurang 0,025, 0,975 ya. Cari yang 0,975 itu kalau yang masa positif. 1,96. Nah, ini kan. Jadi, left areanya kalau yang left areanya itu minus 1,96 dan right-nya itu 1,96. Sementara kita dapat tes statistiknya itu 1,57. 1,57 ini berarti kan ada di positif kan? Tapi dia nggak masuk ke right. Karena right-nya itu kan ke kanan. Ke kanan kayak gini loh. Lebih dari 1,96. Dan 1,57 itu istilahnya di sini. Dan kalau di sini juga yang kesininya 1,96, minus 1,9. Jadi si test of statistik ini nggak masuk dalam critical value-nya. Jika tes statistik berada, tolak H0. Tapi kalau tidak pada kritikalnya, berarti gagal tolak H0. Jadi dia tidak, karena dia 1,57 itu adanya di sini, nggak ada di sini atau di sini, jadi kita gagal tolak. Berarti sama aja terima. Itu. Sama aja nanti kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim. Karena tadi dia nggak ada pada critical region-nya. Itu critical value caranya kayak gitu. Nah, kalau yang soal ini, dia pakai critical region. Karena Z statistiknya itu udah gede banget tuh, minus 4,711405. Ini tadi didapetin karena kita masukin ke rumus tes statistik ini ya. Nih, kita masukin ke rumus ini. Proporsi point estimate dikurangin P. Nih. Ini kan 0,8 tadi ini. Ini 0,8 kurangin 0,8 dikurangin 0,9. 0,9 ini klaimnya tadi kan 90%. Dibagi akar 0,9 P dikali 0,1 bagi N. Dapat minus 4,71. Kalau kita misalnya pakai p-value, di tabel ini, susah tuh carinya. Z-score-nya minus 4, udah nggak ada lagi di sini. Jadi mendingan kita pakai critical value aja. Jadi kita ini pakai critical value. Minus 4,7. Critical value tadi, nggak usah cari p-value-nya. Kita langsung cari 5% aja luas areanya. Karena ini tuh tail, berarti kita butuh kanan dan kiri. Grafiknya berarti sama aja sama yang ini. Nah, sama nih dia. Karena alfanya sama-sama 5%, jadi kanan kiri. Jadi left-nya itu minus 1,96, dan right-nya itu 1,96. Positif 1,96. Test of statistiknya minus 4,71. Berarti dia berada di sini dong. Kan ini 1,96. Ke kiri kan makin, itu kan ya, makin minusnya makin
minus 4 itu masuk ke dalam 1,96 ini kan. Jadinya dia berada dalam critical region. Berarti kita nolak H0. Tuh, keputusannya tolak H0. Karena si minus 4,71 ada dalam critical region-nya. Kita buat deh keputusannya. Karena kita tadi tolak H0, berarti kita buat kesimpulannya kayak gini deh. Tolak H0. Terdapat cukup bukti untuk menolak bahwa tingkat kehandalan obatnya adalah 90% gitu. Dapat dibantah. Kita ikutin aja PPT Bapaknya ya, Pak, buat kesimpulannya kayak gitu. Terdapat cukup bukti untuk menolak bahwa tingkat keandalan obatnya adalah 90% gitu. Itu sih buat yang proporsi. Ada yang mau nanya nggak tentang uji hipotesis yang proporsi? Nah, selain itu, untuk lihat proporsi ini, selain p-value, critical value, ada confidence interval. Pakai metode confidence interval. Tapi ini agak ribet sih. Karena kita harus identifikasi dulu kan. Kalau two tail, confidence interval itu 1 kurang alpha. Kalau one tail, 1 kurang 2 alpha. Maksudnya gimana sih? Kalau misalnya yang tadi ini nih, yang kita bahas tadi ini kan, dia ini two tail ya? Karena tidak sama 0,93, berarti two tail kan? Berarti kita nyari confidence levelnya, confidence interval bukan, confidence levelnya tuh 1 kurang alpha biasa. Tapi kalau kita one tail, 1 kurang 2 alpha. Jadi misalnya alfanya diketahui 0,05, kalau two tail biasa ya tinggal 1 dikurang 0,05 aja kan ya 95%. Tapi kalau di one tail itu 1 dikurang 2 kali 0,05. Jadi dapatnya 90%. Confidence levelnya jadi 90%, bukan 95% lagi. Nih, jadi kalau kita pakai confidence interval, sama aja kita harus cari margin of error-nya. Margin of error-nya pakai ini. Pakai rumus yang sama tadi kayak yang di sini. Nih, rumusnya sama kayak ini kan. Yang ini sama kayak ini. Kita masukin deh ini soalnya sama kayak yang tadi. Z alpha per 2. Karena ini two tail, jadi alfanya tetap 0,05. Jadi 1,96. Kalau alfanya 0,05 berarti Z alpha per 2-nya 1,96 dikali P Q per N. P-nya tadi kan dia menyatakan kalau dari 380, dari 400 itu ada 380 kan. Jadi 380 per 400, tadi hasilnya 95%, dikali Q-nya, berarti kan 0,95 dikali 0,05 per 400, dapat E-nya 0,0213. Nah, masukin deh ke confidence interval. Confidence intervalnya itu ini P-nya proporsinya 0,93 minus E. Tuh. Dapat nih confidence intervalnya. Karena tadi klaim kita 0,93 tadi ada di antara sini, berarti kita terima H0. Karena dalam range confidence intervalnya itu ada. Jadi yakin 95% memiliki proporsi populasi sebenarnya. Diterima. Nah, ini udah TM selanjutnya. Selesai kita bahas tentang uji hipotesis proporsi. Sekarang kita bakal bahas uji hipotesis untuk mean sama standar deviasi. Tadi, kalau uji untuk rata-rata itu
ada dibagi dua, ada yang sampelnya diketahui, standar deviasi populasinya diketahui, sama standar deviasi sampelnya tidak diketahui. Kalau tidak diketahui, kita bakal pakai T. X min ini, X ini rata-rata sampel dikurangin rata-rata populasi bagi S, standar deviasi populasi, per akar N. Akar N ini adalah sampelnya. Oke. Ini ya, contoh soalnya. Langsung masuk aja ke contoh soal deh. Contoh soal. Seorang manajer mengklaim penjualan rata-rata 40 telepon per minggu. Ini diklaim dia kan. Seorang manajer mengklaim penjualan rata-ratanya. Ini klaimnya. Berarti kalau udah klaim kita tulis H0. H0 sama dengan rata-rata populasi. Kayak mana ya? Ada nggak sih di simbol? Yang kayak gini tuh. Ini. Ini bukan ya? Iya kayaknya. Rata-rata populasi sama dengan berapa tuh? 40. Berarti untuk ke H1-nya, H1-nya itu rata-rata populasinya, kita lihat nih, mengklaim penjualan rata-rata 40 telepon, jadi nggak ada kata-kata lebih dari kurang dari ya, berarti langsung aja kita ambil tidak sama dengan. Oh, ternyata ini soalnya kepotong. Ternyata ini soalnya ada kepotong, guys. Uji klaimnya itu ada di soal PPT kayaknya. Uji klaimnya ternyata lebih dari. Enggak. Oh, ini deh. Dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05, dapatkah kita menyimpulkan rata-rata jumlah telepon per petugas per minggu lebih dari 40. Berarti untuk H1-nya kita tulisnya H1-nya kita tulisnya lebih dari 40 karena ada tuh dikasih tahu lebih dari 40. Selanjutnya kita bakal lihat lagi diketahuinya. Diambil 28 sampel, berarti N-nya 28. Rata-rata jumlah yang digunakan 42. Berarti rata-ratanya itu rata-rata dari sampel ya, berarti X. X bar-nya adalah 42. Standar deviasi sampel. Berarti ini nggak diketahui standar deviasi populasi. Jadi kita cuma tahu S kecil aja. 2,1. Dan tingkat signifikasi atau alfa. Salah. Alfanya berapa tuh? 0,05. Udah deh. Berarti kalau ini CI-nya berapa? 95%. Ditanya. Uji klaim. Ini dapatkah kita menyimpulkan bahwa rata-rata jumlah telepon uji klaim rata jumlah telepon per minggu per petugas lebih dari 40.
Dah, kalau kayak gini kita tinggal masukin ke dalam rumus. Jawab. Untuk jawab sebuah uji hipotesis kita harus masukin pertama tes statistik. Kita mau pakai p-value apa z-score nih? Critical value. Kita pakai critical aja deh, yang lebih enak. Critical value. Nanti deh tes statistiknya dulu. Tes statistiknya, karena ini kita nggak ketahui standar deviasi populasi, berarti kita bakal pakai t-distribution. Berarti bakal pakai rumus yang ini. Jadi, T sama dengan T sama dengan X rata-rata sampel dikurangin rata-rata populasi. Rata-rata populasinya tadi 40 dibagi standar deviasinya per N-nya berapa? N-nya 28 ya. Lima koma 039. Jadi dapat T-nya 5,03953. Karena kita pakai critical value, maka kita bakal lihat alfanya. Nah, ini kita kan one tail ya. Tail dengan alfa sama dengan jadi nggak usah dibagi 2 lagi karena dia one tail 0,05. Kita lihat di tabel T. Lihat tabel T, kita harus alfanya DF pakai degree of freedom 28 N kurang 1, 28 kurang 1 berarti 27. Dengan degree of freedom 27 dan alfanya 0,05 itu one tail, kita dapat berapa nih? Nih, t-distribution, degree of freedom-nya 27 dan area in one tails 0, kok nggak ada sih, 0,05 27 1,703. Jadi critical region-nya critical region 1,703 ini. Dan jangan lupa karena dia itu lebih dari, kan dia nanya uji klaim lebih dari 40, berarti kan ini one tail-nya di sebelah kanan kan? Berarti untuk tahu luas area sebelah kanan, jangan lupa dikurangin 1. Jadi minus 0,703. Kalau digambarin tuh, udah nggak ya gambarnya? Nah, kayak gini nih. Jadi di sebelah kanan kan? Salah, harusnya kan di sebelah kiri. Sini, minus 0,703 itu di sebelah kiri. Gini. Di sebelah kiri di sini. Di sini. Jadinya kita bakal lihat nih apakah test of statistiknya 5,03 ini ada nggak di sini. Nggak ada kan? Jika tes statistiknya nggak ada pada critical region-nya, berarti kita gagal, tolak H0 gitu. Tes statistik tidak berada pada critical
Terus kita buat deh kesimpulannya pakai yang petunjuk ini. Karena dia nggak ada klaim yang nggak ada lebih sama dengannya, karena ini lebih dari, berarti kita pakai yang ini. Apakah klaim ada kondisi ekualitas? Tidak. Dan kita bakal terima kan? Terima. Salah guys, ini kita tolak H0. Kan karena kalau di dalam grafik itu minus 0,703 kan. Terus posisinya itu, kayak mana sih ngegambar? Nah, misalnya kayak gini nih. Kan dia right tail kan ke kanan. Ini dia minus kondisinya di sini. Minus 0,703 dan dia lebih dari. Berarti kondisi yang kita arsir itu yang di sebelah sininya. Nah, lebih dari. Sementara tes statistik kita itu 5,039, berarti lebih dari critical region-nya. Berarti tes statistiknya itu ada pada critical region. Jadi keputusannya, kesimpulannya, bahwa berarti terdapat cukup bukti untuk mendukung bahwa rata-rata jumlah telepon per minggu per petugas lebih dari 40. Oke. Berarti terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Karena kita nolak. Untuk mendukung. Udah. Selanjutnya kalian sampai sini ada yang bingung nggak? Bingung yang ini tadi, Ndah. Yang mana? Yang menolak. Oh ya ini ya. Kenapa ditolak? Ya. Yang mana ya? Enakan pakai grafik sebenarnya, tapi kayak mana sih gambar di sini? Insert. Ada nggak ya contoh gambarnya? Di sini juga nggak ada pembahasannya lagi. Pokoknya ya, karena dia kenapa ditolak, kan tadi kita pakai ini nih, pakai critical value. Jika tes statistik berada dalam critical region ditolak. Kalau nggak ada, berarti didukung kan, gagal tolak. Kita dapat tes statistiknya itu 5,039. Dan kita dapat critical region-nya minus 0,703. Kalau digambarin grafiknya itu, gimana sih cara gambar? Save saja ya, coba pakai save terus pakai yang ini. Yang bawahnya itu bisa kayaknya. Ini. Nah, yang bebas. Ketipisan ya.
Nih, jadi kan kalau kita buat grafiknya tuh kayak gini. Tuh. Terus karena dia minus berarti dia di kiri ya. Kita tulis 0, minus 0, minus pas itu dari sini. Minus 0,703. Nah, karena dia ini one tail dan lebih dari, berarti bagian yang diarsir itu kan di sebelah sini. Jadi kita bakal arsir tuh sebelah sini nih. Loh, jelek banget. Nah, sebelah sini kan. Jadi si 5,03953 itu pasti posisinya itu di sebelah kanannya minus 0, dia posisinya di sini. 0,039. Itu dia berada di posisinya di sebelah kanan. Sebelah kanan ini termasukkan di dalam critical region-nya si minus 0,703. Jadi karena dia berada di dalam critical region, kita bakal tolak H0. Tuh, jika tes titik berada dalam critical region, berarti kita bakal tolak H0. Tapi kalau misalnya ini bukan 5,039, tapi minus 5,039, kan berarti dia ada di posisi kiri, di mana kita nggak ngarsir posisi kiri ini. Dia nggak ada dalam critical region, berarti kesimpulannya kita bakal dukung atau gagal tolak H0 gitu. Karena dia nggak ada di dalam yang diarsir. Kalau misalnya si minus 5,039 ini klaimnya kita ubah, uji klaim rata-rata kurang dari 40 dia. Berarti yang diarsir kan di sebelah kiri karena dia kurang dari. Berarti minus 5,039 ini termasuk. Gimana? Cun, ngerti? Masih agak bingung, tapi ntar di anu lagi deh. Iya, nggak apa-apa. Nanti tanya aku aja kalau masih bingung. Oke, makasih. Juga nggak apa-apa. Iya, sama-sama. Itu kan tadi kan bahas yang tidak diketahui kan. Oh, misalnya kalau bingung pakai critical value, kita bisa nih pakai p-value nih. Ini kan pakai critical value. Kita bakal pakai p-value. Kalau p-value, kita harus cari dulu luas areanya. Luas area. Luas areanya dapat dari z-score T yang udah kita lihat dapat ini. 5,03953. Salah ternyata guys. P-value-nya kita dapetinnya dari ini. 0,005 ini. Dari T. Nah dia. T-nya itu kan tadi 21 dan DF-nya berapa sih? DF-nya 27. DF-nya 27. Bisa nggak sih p-value pakai di sini? Seharusnya sih bisa. DF-nya 27 dan itu one tail 0,05. Berarti 1,703 kan? P-value, luas areanya. Oh, luas areanya sama aja dong, minus 703. Luas areanya minus 0,703. Alfanya 0,05. Karena si alfanya itu lebih besar daripada p-value, berarti kita harus tolak. Ini masih rancu sih aku juga yang p-value ini gimana. Kemarin bapaknya ngejelasinnya kayak nge-skip gitu. Sebenarnya rancu di luas areanya sih. Biasanya kan kalau p-value itu luas areanya itu pakai yang
tes statistik ini. Tapi kalau ini masa kita pakai DF sih? Critical value aja deh kalau disuruh buat. Ini pakai ini aja. Masih rancu, nanti ya aku cari dulu kayak mana cara pakai p-value ini. Bingung pas luas areanya yang ini, itu harus pakai yang satu, harus pakai dari tes statistik apa pakai alpha. Skip deh p-value. Tapi kalau mau pakai ini juga hasilnya kita bakal tolak H0 kok. Tolak H0. Karena tadi kan kalau p-value-nya lebih besar, kurang dari alpha, p-value kurang dari alpha, itu kita bakal tolak. Nah, jadi sama aja. Pokoknya kalau mau pakai p-value sama critical value hasilnya harus sama. Selanjutnya kita bakal bahas yang diketahui ya. Kalau yang ini kan tidak diketahui pakai T, di distribution. Kalau yang diketahui itu pasti pakai Z. Wah, nggak gue tulis. Nah, ini aja deh. Nih, kalau yang di standar deviasi populasinya diketahui itu pakai Z. Begini. Itu contoh soalnya ada di... Sebentar, ada nggak ya? Ini pakai ini chi-square. Di sini ada. Oh, ini nih, diketahui nih. Nah, kalau yang ini diketahui jadi dia pakai Z. Pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Akhir-akhir ini untuk timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Untuk menentukan hal ini dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Berarti kita tulis ya, N-nya 50. Terus ternyata rata-ratanya sampel itu 792. Sementara rata-rata populasinya 800. Jadi mengatakan bahwa, kalau ada kata-kata mengatakan bahwa, menyatakan, membuat klaim, itu berarti H0-nya bisa tahan pakai selama 800 jam. Berarti itu rata-rata populasinya 800 jam. Selidiki taraf signifikasi 0,05. Nah, untuk nentuin H1-nya, karena di sini kita nggak bisa nemuin ada lebih dari atau kurang dari, berarti dia equal ya, tidak sama. Oke. Nah, udah deh. Berarti equal, berarti dia two tail. Dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Berarti ini adalah standar deviasi dari seluruhnya populasi, bukan sampel. Soalnya dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu 60 jam. Berarti ini standar deviasinya populasi. Gini. Sama dengan berapa tuh? 60. Dan alfanya 0,05. Dah, diketahui kayak gini. Karena kita diketahui standar deviasinya ini, berarti kita pakai Z-score. Z-score berarti rumusnya ini. Rata-rata sampel berarti 792 dikurangi 800. Tuh, 792 dikurangi 800 dibagi
standar deviasi populasi 60 dibagi akar dari sampel. Jadi hasilnya segini. 0,94281 minus negatif. Ini to tail. Tadi to tail berarti dia nilainya negatif ya. Kiri. Terus ini kita bisa pakai C2 value dan ini kalau pakai critical value berarti kan kita cuma bandingin tes statistik dan alfa kan. Alfanya adalah 1,96. Alfanya adalah 0,05. Alfanya 0,05 karena ini to tail berarti kanan kiri dibagi 2, 0,025 dan 0,025. Dan alfa dengan 0,05 left right. Yang ini 0,025. Yang ini yang right 1 kurang 0,025, 0,975. Jadi kita cari deh yang 0,025 dan 0,975 di tabel Z. Kayaknya ini angkanya sama-sama aja deh. Minus 1,96 ya kalau nggak salah deh. Minus 0,196 tuh. Yang 0,025 itu nilainya minus 1,96. Yang 0,975 positif 9. Nah, yang left 0,025 tadi nilainya minus 1,96 di tabel Z-score. Kalau yang right itu positif 1,96 gitu. Udah dapet nih critical value-nya. Di kiri 1,96, di kanan 1,96. Ini negatif, ini positif. Tes statistiknya minus 0,94. Berarti dia nggak ada kan di dalam tes, di dalam region-nya. Kita gambar lagi ya. Hancai kayak gini. Terus gini ya. Ini yang minus 1,96, yang ini yang positif. Nah, yang ini kan diarsir ke kanan, yang ini diarsir ke kiri. Sementara observasinya itu minus 0,94. Dia itu ada di nggak masuk ke sini dan nggak masuk ke sini. Dia berada di luar dari critical region. Kalau yang negatif itu dimulainya ke kiri. Jadi 1,96, 1,97, 1,98 itu masuk. Kalau yang positif, ini udah nilainya negatif ya. Jadi dia nggak masuk ke negatif, juga masuk positif. Berarti dia tidak berada dalam critical region. Tidak pada, berarti keputusannya gagal tolak H0 karena dia tidak ada di dalam critical region. Tuh. Kalau yang p-value, karena dia ini 2, to tail. Kalau to tail tadi kan kita harus cari luas area, habis itu luas areanya dikali 2. Luas area kan Z-nya dapat minus 0,9428. Kalau minus itu berarti dia di sebelah kiri, jadi nggak perlu dikurangin 1, luas areanya tetap kita cari nih, minus 0,94. Minus Z-nya 0,94. Ini dia. 94 berapa sih tadi? 942, nggak usah berarti. 0,94 itu 0,8264. Berarti luas areanya 0,824. 0,824. Nah, guys. 24. Nah, luas areanya dapat 0,824. Di value-nya kalau to tail 2 kali
luas area. Berarti p-value-nya 1,648. Alfanya 0,05. Jika p-value lebih dari alfa, terima H0. P-value lebih dari alfa, aku nggak mau ya. Lebih dari alfa berarti kita bakal gagal tolak H0 gitu. Ini juga kan yang mau pakai vertikal, mau pakai p-value, dua-duanya gagal tolak. Gitu. Habis ini ada yang bingung nggak? Kalau p-value itu kita bandingin nilai luas areanya sama alpha. Kalau critical value kita lihat apakah dia ada di dalam region-nya sama enggak. Itu bedanya. Bandinginnya sama tes statistik ya. Karena minus 0,94281 tidak berada pada critical region, maka gagal tolak H. Terus bikin kesimpulannya. Udah deh. Ini udah yang uji hipotesis min. Tadi itu uji hipotesis rata-rata ya. Nih, uji hipotesis rata-rata. Udah yang tadi standar deviasinya tidak diketahui, yang populasi, sama yang udah diketahui. Perbedaannya pakai rumus ini. Yang satu pakai T, yang satu pakai Z. Nah, udah dua tuh, udah proporsi, min. Sekarang kita bakal bahas standar deviasi dan varians. Sama-sama pakai chi-square. Sama kayak yang tadi. Rumusnya ini, N-1 S kuadrat per ini kuadrat, standar deviasi populasi kuadrat. Ini contoh soal bapaknya, tapi belum selesai karena harus nyari variansnya. Ini kayaknya ada contoh soal yang udah diketahui. Nah, ini nih, pakai chi-square. Pokoknya cara identifikasi kapan sih kita harus pakai chi-square itu kalau dia tanya klaim bobot standar deviasi kurang dari spesifikasi. Kalau dia udah nanyain klaim tentang standar deviasi, berarti kita fix pakai chi-square. Tuh. Pertimbangan sampel acak sederhana dari 37 berat uang, itu 37 berarti N. Sampel 37 bobot itu memiliki rata-rata segini. Berarti ini rata-rata sampel atau X bar 2,4991 dan standar deviasi sampel 0,0. Mengharuskan koin diproduksi sehingga berat rata-ratanya 2,5. Berarti itu rata-rata populasinya 2,5. Tingkat signifikasinya 0,05. Uji klaim bahwa populasi bobot memiliki standar deviasi kurang dari 0,023. Berarti klaimnya yang kita uji adalah H0-nya 0,023. Kurang dari, berarti H1-nya kurang dari 0,023. Berarti ini left tail. Nah, karena kita mau uji klaim standar deviasi, kita tes statistiknya pakai yang ini rumusnya. N-1 kali S kuadrat kali ini kuadrat. Standar deviasi populasi kuadrat. Dah. Hasilnya 18,48. Ini kita dapat N kurang 1. N itu sampelnya kan 37 kurang 1 berarti 36 dikali S kuadrat. S ini standar deviasi sampel 0,01648 dipangkatin 2. Jadinya berapa ya?
Udah pokoknya dipangkatin terus dibagi standar deviasi populasinya. Yang ini, klaimnya 0,023 pangkat 2. Tuh. Jadi hasilnya segini. 18,48. Ini rumusnya, tes statistiknya. Kita bakal pakai critical value ya. Kalau critical value, ini metode critical value untuk nentuin daerahnya, ini kita bukan pakai table T-square, T-distribution atau Z-score, tapi pakai yang ini, chi-square. Kita lihat nih, dia ngomongnya kan tadi bilangnya standar deviasi kurang dari 0,023. Berarti ke kiri kan? Tadi kalau chi-square, kalau dia ke kiri, berarti kita harus kurangin 1. Alfanya. DF-nya 37 kurang 1, 36. Alfanya itu jadi 1 kurang 0,05. Jadi di T-square kita nggak nyari lagi yang alfanya 0,05, tapi kita udah kurangin 1, jadi 0,95. Tuh, kita cari yang 36. 36, dapatnya 23,269. Jadi, di tabel chi-square, itu 23,269. Sementara ininya 18,48. Kita gambarin. Jelek banget. Kita gambarin nih. Di chi-square-nya kan misalnya di sini deh 23,269. 3,269. Sementara statistik kita di sini 18,48. Tapi kan ini kurang dari ya. Berarti kita arsirnya ke kiri dong. Nah, berarti 18,48 itu ada di regionnya ini. Jika berada pada regionnya, maka kita bakal tolak H0. Azan. Gitu. Jadi ke ini ngomongnya tolak H0 karena tes. Seperti itu guys. Ada yang mau ditanya nggak? Sebenarnya udah selesai sih nih. Pas azan. Ada yang mau nanya? Sebentar ya kita. Kalau aku belum dah. Mungkin yang lain. Belum ya. Ini nih ada yang lebih bagus tadi. Nah ini. Gambarnya kayak gini. Kan 18, ini 23. Dia di sebelah kiri. Jatuh di dalam bisa